Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi ya pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan fokus ke bagian kedua dari catatan pribadi seseorang di Silicon Valley. Judulnya menarik nih, pseudo-randomness. Iya, pseudo-randomness. Jadi kayak sesuatu yang kelihatannya acak, tapi sebenarnya ada polanya gitu ya. Betul. Sumber kita ini kan pengalaman langsung, jadi kita nggak cuma lihat data kering, tapi bener-bener ngerasain perjuangannya, intriknya, momen-momen pentingnya. Nah, misi kita kali ini, coba kita bedah gimana sih peristiwa-peristiwa yang kesannya random banget dalam perjalanan startup, dari inkubator sampai diakuisisi, ternyata seringkali ada semacam pola tersembunyi. Mirip proses pseudo-random itu ya. Deterministik, ada sebab akibatnya, tapi outputnya kok kayak acak aja gitu. Siap ya, kita bongkar lapis demi lapis kekacauan yang sebenarnya mungkin terstruktur ini. Oke, siap. Kita mulai dari Y Combinator, YC. Tempat legendaris lah ini, tapi tekanannya juga gila-gilaan kan. Banget. Bayangin aja, makan malam mingguan itu hidangannya disebut goop on rice. Kadang enak, kadang aneh banget. Sambil ya itu berusaha kelihatan oke di bawah tekanan. Nah, Goop on Rice. Tapi YC ini kan emang kayak kawah candra di muka buat startup ya. Iya, mesin cetak lah istilahnya. Modelnya intensif, mentoringnya penuh tekanan, terus puncaknya di demo day itu. Di balik citra kreatif dan mungkin sedikit acak, ada sistem yang sangat deterministik buat nyaring dan membentuk founder. Tekanan itu bagian dari sistemnya. Startup yang kita ikuti ini, AdGrok, idenya kan sekilas bagus ya. Bikin gampang UKM buat iklan di Google. Kedengarannya simple. Kedengarannya simpel, tapi di baliknya. Nah, ini dia, konsep keajaiban startup jadi relevan banget di sini. Sumber kita bilang, startup sukses itu biasanya butuh satu keajaiban aja. Satu aja udah susah ya. Nah, AdGrok ini, mereka butuh 5 keajaiban sekaligus. 5, apa aja tuh? Mulai dari bikin UKM mau pakai platform mereka buat semua pemasaran, terus mecahin masalah teknis pemindahan barcode pakai HP, bangun database produk retail yang lengkap, otomatisasi kampanye iklan, sampai ngerancang alur kerja pemasaran UKM terbaik. Wah, Ini bukan cuma ambisius lagi, tapi udah kayak kode keras dari awal gitu. Tingkat kesulitannya udah kelihatan banget. Secara deterministik, peluang suksesnya ya kecil banget jadinya. bener juga. Makanya ada momen-momen kayak penulisnya kesandung kabel proyektor pas presentasi penting di YC itu ya. Sepele sih, tapi di tengah tekanan Yasi. Itu bisa kerasa kayak pertanda buruk atau apalah ya, menunjukkan betapa rapuhnya kondisi mereka saat itu. Momen-momen kayak gitu, atau cerita soal Paul Graham yang katanya bisa diagnosis tim dalam hitungan detik, itu kan memperkuat aura YC. Tapi intinya tetap di sistem penyaringan dan tekanannya itu. Oke, lanjut setelah YC. Buat narik perhatian, Ed Crook pakai strategi apa nih? Mereka pakai konten marketing tapi yang kontroversial. Oh ya, gimana tuh? Nulis artikel blog yang nyindir-nyindir teknologi di New York, bahkan sampai nyenggol Goldman Sachs. Ada satu artikel yang viral banget sampai bikin server mereka crash. Wow, nekat juga ya. Kesannya spontan gitu. Spontan tapi strategis sebenarnya. Itu yang ngebawa mereka ke demo day dan akhirnya, ya, perburuan dana. Proses cari dana ini sering digambarin penuh drama, kayak opera sabun. Tapi kalau kita lihat polanya lagi, Ada dinamika kekuasaan yang jelas ya, antara startup sama investor. Bukan cuma untung-untungan acak gitu. tepat. Kayak cerita pas pitching di Charles River Ventures, CRV. Penulisnya ditanya, kamu bakal jual nggak kalau Microsoft nawar 50 juta dolar? Pertanyaan jebakan kayaknya ya. Bisa jadi. Penulisnya sendiri hampir ketawa dengernya, saking absurdnya saat itu. Tapi jawaban diplomatisnya sendiri malah dianggap salah sama visinya. Loh, kok bisa salah? Nah, itu dia. Pertanyaan itu bukan basa-basi acak. Itu semacam filter deterministik dari visi. Mereka sering uji pola pikir tertentu, nyari sinyal spesifik. Jawaban yang salah bisa nutup pintu, nggak peduli idenya sebagus apa. Ini bagian dari permainan yang aturannya nggak tertulis. Pantesan. Ngomong-ngomong soal aturan nggak tertulis, terus muncul drama gede kan, tuntutan hukum dari Ed Simi. Iya, AdChemy itu perusahaan lama tengkap pala founder AdGrok kerja dulu. Nuntutnya pas banget setelah demo day. Gila kan timingnya? Tuduhannya apa? Pencurian kekayaan intelektual. Dan yang bikin parah, mereka nuntutnya secara pribadi ke foundernya, bukan cuma ke perusahaannya. Ini ancaman pemusnahan total.
Wah, ini sisi gelap Silicon Valley banget ya. Banget. Tuntutan kayak gini seringkali bukan murni sengketa hukum, tapi lebih ke taktik intimidasi yang terencana. Apalagi sampai manfaatin kerentanan visa kerja H1B salah satu founder, si Argyris. Curang banget dong. Iya, Adkemi ini dianggap melanggar aturan tak tertulis di Valley dengan nyerang startup kecil jebolan YC. Makanya itu memicu reaksi balik dari orang-orang kuat kayak pengacara Ted Wang dari Fenwick and West sama Paul Graham dari YC sendiri. Oh, jadi ada semacam kode etik nggak resmi gitu ya? Ada, tapi ya sering dilanggar juga. Sejarah teknologi kan penuh dosa tersembunyi kayak gini. Microsoft versus Skilldale, Facebook versus Winklevoss. Pola kekuasaan dan taktik kejam yang berulang tersembunyi di balik narasi inovasi yang mulus. Ini bukan kejadian acak, ini pola. Situasi hidup mati gini pasti bikin mereka terpojok banget ya. Pasti, mereka akhirnya mutusin buat ngelawan. Terutama salah satu founder, MRM atau McWechen, dia benar-benar mempertaruhkan masa depan keluarganya. Keputusan yang kelihatannya heroik, tapi sebenarnya ya, respon yang hampir tidak terhindarkan terhadap tekanan eksternal sekuat itu. Oke, singkat cerita, masalah hukumnya beres. Tapi drama nggak berhenti di situ ya. Enggak dong, muncul tekanan baru. Twitter sama Facebook, dua-duanya minat buat akuisisi AdGrok. Wah, dua raksasa langsung. Tapi bukan karena produknya kan? Nah, itu dia. Lebih karena pengen ngambil tim engineering-nya. Fenomena acquire-hire namanya. Oh, jadi beli perusahaan buat dapetin orang-orangnya. Betul, ini strategi deterministik yang umum banget di Valley buat nyolong talenta di pasar yang lagi panas. Startupnya mungkin dianggap gagal, tapi timnya itu berharga. Jadi nasib startupnya nggak lagi ditentuin pasar produk, tapi pasar talenta. Arahnya jadi beda. Proses akuisisinya gimana tuh? Pasti ribet ya, paralel gitu. Penuh intrik. Penulis kita ini harus wawancara di kedua tempat. Pengalaman di Twitter katanya lebih santai. Malah ngomongin work-life balance segala. Agak aneh ya buat startup. Justru itu bikin penulisnya agak ragu. Nah, sebaliknya di Facebook super intensif. Tiap wawancara itu nguji skill spesifik. Nggak cuma teknis, tapi sampai politik internal. Kayak status friend of Zuck. Friend of Zuck. Maksudnya? Ya, kenal deket sama Mark Zuckerberg apa enggak, ternyata itu ngaruh ke penilaian. Budaya perusahaannya juga beda jauh banget. Twitter lebih tenang, Facebook lebih militan sama hacker way-nya itu. Di sini peran investor kayak Chris Sacca gimana? Wah, penting banget sumber kita ngegambarin dia kayak dragoman. Semacam perantara budaya atau penerjemah yang bisa aja memanipulasi aliran informasi buat dapat hasil yang dia mau. Dalam kasus ini dia kayaknya lebih ngedorong AdGrok ke Twitter. Jadi ada agenda tersembunyi gitu ya? Bisa jadi. Plus, informasi orang dalam yang disebut deep tweet di buku ini juga krusial buat ngerti valuasi dan dinamika internal Twitter. Jadi, kekacauan proses ini sebenarnya didorong sama agenda-agenda tersembunyi para pemain kunci, bukan negosiasi murni antar dua pihak, tapi permainan pengaruh yang sebenarnya cukup terstruktur. Dan puncaknya ada dilema besar buat si penulis ya? Iya, ini dilema moral yang berat banget. Secara pribadi, dia ngerasa lebih cocok dan pengen ke Facebook. Tapi, supaya akuisisi ini berhasil dan nyelamatin rekan-rekannya, terutama McEchen dan Argyris yang butuh banget exit ini secara finansial, tim AdGrok harus dibeli sama Twitter. Jadi dia harus ngorbanin keinginannya sendiri demi tim. Lebih parah lagi, dia terpaksa bohong ke timnya, bilang kalau Facebook nolak semua orang, padahal diam-diam dia sendiri udah nerima tawaran dari Facebook. Astaga. Terus gimana pas ketemu Twitter? Nah, itu puncaknya. Pas pertemuan akhir sama tim Twitter buat finalisasi, dia ngumumin kalau dia nggak akan ikut gabung sama timnya yang diakuisisi Twitter. Reaksinya gimana tuh? Wah, pasti tegang banget. Keputusan ini makin rumit karena struktur kepemilikan saham startup kan ada vesting schedule. Mereka belum sepenuhnya punya saham perusahaan. Kalau dia keluar gitu aja, bisa ngebunuh kesepakatan buat yang lain kan? Ini nunjukin betapa kompleksnya hubungan antar founder dan gimana narasi Silicon Valley itu seringkali jalan di atas prinsip sukses memaafkan segalanya. Pilihan sulit ini bukan muncul tiba-tiba, tapi akumulasi dari berbagai tekanan deterministik, kebutuhan finansial tim, struktur saham, ambisi pribadi, semuanya saling terkait. Akhirnya, si penulis jadi gabung ke Facebook sendirian ya. Gimana rasanya masuk ke sama? Kayak masuk dunia lain katanya. Ada orientasi intensif namanya bootcamp. Budayanya kuat banget. Move fast and break things, insinyur sangat dominan. Etos hacker kental banget. Skalanya pasti gede banget ya? Masif, fasilitas lengkap, makan gratis 3 kali sehari. Tapi ada juga pengingat korporat kematian.
Logo Sun Microsystems yang udah bangkrut dibiarin nempel di gedung sebagai memento mori. Simbolik banget. Budayanya sekuat apa sih? Digambarin mirip pengabdian militer atau bahkan religius. Banyak banget true believers, orang yang benar-benar percaya sama misi perusahaan. Contoh paling ekstrim itu pas periode lockdown. Lockdown. Kenapa tuh? Waktu Google ngeluncurin Google+, Zuck ngelihat itu sebagai ancaman eksistensial. Jadi seluruh perusahaan masuk mode perang total. Semua fokus ngehadang Google+. Ini bukan sekedar lingkungan kerja biasa, tapi mobilisasi total yang terencana buat mempertahankan dominasi. Sangat deterministik dalam responsnya terhadap persaingan. Gokil. Terus tim iklan Facebook sendiri gimana waktu itu? Unik katanya, banyak diisi orang yang justru nggak punya latar belakang iklan sebelumnya. Terus, peran product manager PM itu hampir kayak pelayan buat tim insinyur, beda banget sama di tempat lain biasanya. Ada proyek menarik nggak di tim iklan itu? Ada proyek namanya Kitten, pakai tagar atau hashtag buat nargetin iklan. Konsep yang cukup baru waktu itu, tapi ada juga momen canggung. Canggung gimana? Pas rapat review iklan sama Sheryl Sandberg, CEO-nya. Ada insiden gara-gara contoh iklan buruk yang dipakai itu gambar anak kucing, kittens. Sandberg langsung negur keras soal representasi gender dan stereotip. Momen tak terduga yang langsung nunjukin dinamika kekuasaan internal dan sensitivitas isu sosial di sana. Wah, harus hati-hati banget ya di sana. Soal monetisasi sendiri gimana? Pasti tekanan tinggi kan? Tinggi banget, apalagi setelah IPO nanti. Newsfeed waktu itu masih dianggap sakral, bebas iklan. Jadi nyari celah buat nambahin pendapatan itu susah banget. Karena skala Facebook udah raksasa. Sedikit perubahan aja dampaknya bisa gede. Tapi nyari perubahan yang aman itu sulit. Ada konflik internal juga. Pasti ada ketegangan inheren antara tim iklan yang tujuannya cari duit sama tim pertumbuhan yang tujuannya nambah pengguna. Kayak kasus proyek Logs, iklan di halaman logout. Tim pertumbuhan pasti nggak suka kan, bisa ngurangin potensi orang login lagi. Konflik ini hasil alami dari tujuan organisasi yang beda, bukan sekedar kekacauan acak. Oke, kita masuk ke momen IPO nih. Gimana suasananya? Aneh katanya. Bukannya pesta pora, Facebook malah ngadain hackathon semalam suntuk. Tujuannya biar karyawan nggak terlalu fokus mantengin harga saham pas hari pertama listing. Unik juga caranya. Iya. Terus upacara pembukaan perdagangan Nasdaq-nya aja diadain di halaman markas Facebook di Menlo Park, bukan di New York. Simbol independensi yang kuat banget. Penulis kita malah sempet bikin bir sendiri sama timnya, namanya IPO IPA. Rasanya ternyata mengecewakan. Iya, ironis ya. Tapi soal IPO-nya sendiri, banyak media bilang gagal kan waktu itu? Nah, ini persepsi yang perlu diluruskan. Media bilang gagal karena harga sahamnya nggak langsung meledak naik tinggi di hari pertama. Tapi sebenarnya, buat Facebook sebagai perusahaan, IPO itu sukses besar. Maksudnya? Tujuannya kan ngumpulin modal sebanyak mungkin buat perusahaan, bukan buat nyenengin investor awal dengan bikin harga saham meletup sesaat. Itu malah ngerugiin perusahaan dalam jangka panjang. Jadi strategi IPO Facebook itu sangat diperhitungkan, sangat deterministik buat kepentingan perusahaan. Oke, masuk akal. Nah, setelah IPO, tekanan buat cari pendapatan baru pasti makin gila ya? Banget. Di tengah kekacauan dan tekanan pasca IPO inilah muncul ide FBX, Facebook Exchange. Apa itu FBX? Semacam sistem lelang iklan real-time. Yang bikin beda, FBX ini ngizinin pengiklan dari luar buat pakai data mereka sendiri buat nargetin pengguna Facebook di platform Facebook. Wah, kedengarannya potensial banget itu. Buka data gitu kan? Potensinya gede banget. Tapi, ya ada tapinya. Ide ini langsung tabrakan sama proyek internal lain yang udah jalan, namanya Custom Audiences atau CA. Dan CA ini didukung kuat sama petinggi tim iklan, Brian Boland. Jadi ada persaingan internal lagi. Persaingan keras, FBX itu secara teknis lebih maju, lebih terbuka, dan lebih sejalan sama tren industri periklanan programatik waktu itu. Tapi CA, meskipun mungkin teknisnya nggak secanggih itu, lebih sesuai sama keinginan Facebook buat mempertahankan kontrol penuh atas data pengguna dan harga iklan, main dengan dadu yang dicurangi gitu istilahnya di buku. Jadi ini pertarungan klasik ya, inovasi terbuka lawan strategi kontrol ala platform raksasa.
Tepat. Dan hasilnya hampir bisa ditebak berdasarkan siapa yang punya power lebih besar di dalam perusahaan. Bukan murni soal teknologi mana yang lebih bagus. Terus gimana nasib si penulis yang ngerjain FBX? Dia dikasih tugas berat banget. Cuma dapat 3 insinyur yang disebut Spartan sama bosnya Gokul. Waktunya cuma 5 minggu buat launching FBX sebelum akhir kuartal kedua 2012. Gila kan? 5 minggu buat sistem serumit itu? Sama 3 orang. Sama intensif sama mitra-mitra dari luar, perusahaan iklan lain yang seringkali malah lebih paham dunia iklan daripada tim internal Facebook sendiri saat itu. Ada cerita lucu, pas ketemu Experian, perwakilannya sampai bawa sekotak kue dari kampung halaman mereka di Illinois. Sentuhan personal di tengah tekanan ya. Tapi gimana dukungan dari atas? Nah, ini masalahnya. Politik internal main peranan besar banget. Kurangnya dukungan penuh dari manajemen tingkat atas, kayak Gokul atau atasannya lagi, si Rapkin, bikin FBX itu dari awal udah kayak dianggap solusi sementara aja buat ngejar target pendapatan kuartalan, bukan inovasi strategis jangka panjang. Jadi nasibnya udah ketahuan dari awal dong. Louisnya sadar banget sama resiko ini. Dia milih buat melakukan sesuatu daripada menjadi seseorang, dia ngikat nasibnya ke FBX meskipun tahu ini pertaruhan besar. Di Facebook era itu, kedekatan sama Zuck itu nentuin segalanya buat nasib sebuah produk. Nasib FBX dalam sistem kayak gitu udah bisa dibilang ditentukan sama struktur kekuasaan, bukan semata-mata merit teknis atau potensi pasarnya. Dan akhirnya FBX gimana? Ya, seperti yang bisa diduga, akhirnya dimarginalkan. Tanggung jawab si penulis dicopot satu persatu. Puncaknya ya pertemuan di mana dia secara efektif diberhentikan. Proses keluarnya pun ada drama kecil, kayak chat terakhir sama Gokul yang ngingetin soal klausa larangan rekrut karyawan Facebook. Ironisnya, setelah keluar dari Facebook, Dia langsung ketemu lagi sama petinggi Twitter. Lingkaran hidup di Silicon Valley emang gitu ya, kecil dan terus berputar. oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari awal di YC, drama pendanaan, tuntutan hukum, akuisisi, sampai akhirnya di Facebook, dan proyek FBX itu. Seberapa banyak sih yang benar-benar acak kejadiannya? Itu pertanyaan kuncinya kan? Iya. Atau jangan-jangan sebagian besar kekacauan yang kita dengar itu cuma permukaan aja? Di baliknya ada proses yang sebenarnya sangat terstruktur, sangat deterministik, balik lagi ke tema pseudo-randomness tadi. Tepat sekali. Menurutku kisah ini benar-benar ngebongkar mitos soal meritokrasi murni di Silicon Valley. Sukses itu bukan cuma soal ide bagus dan kerja keras, iya itu penting, tapi ada campuran kompleks lain, politik internal, timing yang pas, ini bisa dibilang keberuntungan atau bukan, terus jaringan, dan kadang yaitu keputusan yang kejam atau manipulatif. Metafora chaos monkey yang disebut di buku itu gimana? Itu kan sebenarnya agen kekacauan yang sengaja dilepas buat nguji ketahanan sistem. Nah, mungkin kekacauan di Silicon Valley ini sebagian juga berfungsi kayak gitu. Bagian dari sistem pengujian atau seleksi yang sebenarnya deterministik. Bahkan budaya kerja ekstrem kayak di Facebook yang kelihatan chaos, bisa jadi itu sistem kontrol yang sangat terencana buat mencapai tujuan tertentu. Sumber kita sendiri nyimpulinnya gimana di akhir? Dia ngomongin soal harga pribadi yang harus dibayar mahal banget. Terus konsep fuck you money, punya uang banyak biar bisa bebas, itu ternyata cuma ilusi. Dan ada pengakuan pahit bahwa dalam permainan ini, seringkali sukses itu memaafkan segala dosa. Pahit banget ya dengarnya. Tapi mungkin itu juga bagian dari aturan main yang deterministik di sana, suka atau nggak suka. Mungkin banget, sistemnya memang begitu. Jadi, ya pembahasan kita soal pseudo-randomness ini bener-bener nunjukin realitas yang jauh lebih kompleks, kadang brutal, di balik narasi-narasi startup yang sering kita dengar ya. Dorongan deterministik, entah itu strategi bisnis, perebutan kekuasaan, atau sifat dasar manusia, itu terus-terusan berbenturan sama kejadian-kejadian yang tampak acak. Dan benturan itulah yang ngebentuk nasib individu dan perusahaan. Nah, setelah dengar semua ini, mungkin ada pertanyaan nih buat Anda yang menyimak. Coba renungkan, gimana pandangan Anda soal kisah sukses Silicon Valley yang biasanya kelihatan mulus itu berubah? Mana bagian dari perjalanan Ed Grok atau pengalaman di Facebook ini yang menurut Anda benar-benar acak? Dan mana yang sekarang malah kelihatan kayak hasil yang ya hampir nggak terhindarkan dari sebuah sistem? Semacam pseudo-randomness yang bekerja di balik layar narasi yang kita konsumsi sehari-hari. Pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.